Nah, dolar indeks itu turun. Yang bikin rally itu sebenarnya US dollarnya yang melemah. Trump itu pengusaha. Ya, pengusaha nggak suka bunga tinggi. Ya, kita tahu lah. Dan teman-temannya Trump yang mendukung dia juga semua pengusaha. Nah, Oke, selamat siang Pak Edi. Selamat siang Triadi. Gimana kabar hari ini Pak Edi? Sudah mulai membaik? Pasar sudah mulai agak tenang. Ya. Jadi lama juga nggak bikin video dan kita akan coba review gitu ya apa yang terjadi gitu ya. Yang pertama jelas tanggal 20 hari Senin adalah inaugurasi atau pelantikan Presiden Trump. Jadi selesailah semua spekulasi. Ya. Jadi kan kalau belum naik ya orang boleh bilang apa aja, nanti sesudah naik gimana kan gitu ya. Sama seperti misalnya dulu, oh Presiden Prabowo begini, Presiden Prabowo begitu. Nah sesudah naik ya sudah, ya kebijakannya ya Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo bilang IKN mundur misalnya, ya mundur. Kalau IKN terusnya berapa kencengnya itu terserah Pak Prabowo. Tapi selama Pak Prabowo-nya belum berkuasa kan nggak bisa. Nggak bisa ngomong ya. Ya. Jadi so far itu akan membawa sesuatu yang baru. Walaupun kita tahu secara garis besar mungkin kebijakan Trump di periode yang dulu tidak jauh berbeda dengan Trump yang di periode sekarang. Jadi harus diingat presidensial Amerika tuh 4 tahun ya. Jadi kalau kita lihat dulu di kepemimpinan Trump yang duluan itu kalau saya nggak salah 2016 atau 2015 sampai 2019 ya atau gitu mana ya. Nah, dolar indeks itu turun. Dan dolar indeks itu turun, dolar melemah, membuat pasar saham Indonesia 2016-2017 bullish rally super kencang. Jadi bukan Donald Trump yang bikin rally ya. Jadi yang bikin rally itu sebenarnya US dollarnya yang melemah. Apakah kejadian itu bisa berulang? Who knows, nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu tahun 2020 sampai 2024 di masa pemerintahan Joe Biden memang kendalanya ada COVID, tapi juga kebijakan ekonominya sangat jelek. Ya. Di pemerintahan Trump ya kita tahu lah. Backgroundnya dia bisnis gitu. Ya, dolarnya bisa turun gitu dengan drastis. Jadi jangan bilang waktu itu rupiah kita tiba-tiba kuat, bukan karena dolarnya memang melemah ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita highlight adalah keberanian dari Gubernur Bank Indonesia menurunkan suku bunga walaupun cuma 25 basis point. Ini adalah suatu anomali menurut saya. Kenapa anomali? Karena Gubernur BI yang sekarang ini itu kan sifatnya dia sangat prudent, sangat hati-hati. Dia nggak biasanya menurunkan suku bunga lebih dahulu ketimbang Amerika. Jadi saya rasa dia sudah mengerti bahwa suku bunga Amerika pun akan turun. Ya, dolar pun akan melemah. Karena Trump itu pengusaha. Ya, pengusaha nggak suka bunga tinggi. Ya, kita tahu lah. Dan teman-temannya Trump yang mendukung dia juga semua pengusaha. Nah, pengusaha juga sukanya bunga rendah. Jadi atas dasar itu mungkin Pak Perry ini berani nurunin suku bunga di saat rupiah kita sangat lemah. Padahal kita tahu kalau kita turunin suku bunga di Indo, rupiah kita pasti melemah. Kenapa? Karena ya spread atau jarak antara suku bunga kita dengan bunga US jadinya mengecil sekali. Jadi obligasi kita nggak jalan, nggak laku ya untuk asing. Nah, beliau berani karena saya yakin di US pun akan terjadi penurunan suku bunga. Jadi itu sempat membawa sentimen positif pergerakan market naik dalam 3 hari berturut-turut ya, 3 hari berturut-turut. Beberapa saham naik gitu ya seperti
saham sejuta umat, BRI, kemudian ya saham properti sempat naik dan ya banyak gitu ya. Jadi itulah yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Berkaitan dengan itu, respon pasar kita bagus, tapi ini kan apakah artinya nggak sedikit banyak agak gambling nggak sih jadinya dengan ya seperti yang Pak Edi katakan tadi, memang Gubernur BI kita orang yang berhati-hati gitu, tapi entah bagaimana gitu, apakah tidak berpotensi menimbulkan fear gitu dengan keputusan yang beliau ambil ini? Saya rasa untuk orang seperti Pak Peri ya, dia sudah sudah sangat-sangat teliti ya. Jadi dia juga sudah cukup lama jadi Gubernur BI. Saya pikir nggak ada masalah berarti yang akan disebabkan oleh hal itu. Justru mungkin itu akan menjadi hal yang positif buat market, karena market butuh katalis positif. Saya selalu berbicara bahwa tidak ada orang yang diuntungkan dengan market jelek. Benar. Ya, retail orang kecil kita katanya mati semua kalau market jelek. Bandar juga tidak diuntungkan kalau marketnya jelek. Kenapa? Ya karena dia juga nggak bisa jualan juga. Nggak bisa jualan. Bandar butuh harga murah untuk beli, butuh harga mahal untuk jual. Kemudian sekuritas, anggota bursa juga nggak dapat transaksi. Transaksinya kecil, orang nggak ada yang mau main. Nggak dapat fee. Ya, pemerintah juga nggak dapat fee transaksi, nggak dapat pajak. Jadi semua rugi. Nah, semua pengen market itu bergerak, market itu naik, market itu bullish. Nah, market bullish itu nggak bisa jalan sendiri, perlu sentimen. Nah, salah satunya ini penurunan suku bunga ini adalah salah satu sentimen yang menarik, gitu ya. Jadi gimana ya? Ada hal yang bisa jadi sentimen, ada yang enggak. Contoh kebakaran di Amerika. Kebakaran di Amerika di Los Angeles kelihatannya membuat kerugian yang jumlahnya sangat besar. Tapi kalau Anda lihat pasar Amerika nggak gerak kan? Karena nggak ada hubungannya sama pasar itu gitu loh. Sama dengan kayak kemarin katanya kebakaran di Glodok gitu kan. Apakah ini akan berhubungan sama pasar? No. Karena itu bukan sentimen yang bisa menggerakkan pasar. Tapi kalau misalnya pabrik mobil Astra kebakaran, nah itu lain. Kenapa? Karena Astra adalah salah satu saham dengan kapitalisasi ini besar gitu. Misalnya tiba-tiba BCA dihack. Nah, ngomongin itu, kemarin ada berita BRI kena scam atau apa gitu kan. Nah, itu gimana? Sebenarnya ya kita tahu sama-tahu. Saya rasa semua itu terjadi di mana-mana. Semua institusi keuangan bisa dihack, bisa di ini, bisa di itu. Makanya salah satu yang selalu saya pertanyakan pada orang yang bilangnya trading ini, trading itu, ini itu. Seberapa aman platform trading Anda, seberapa secure, seberapa apakah terdaftar di OJK, terdaftar di ini, terdaftar di itu. Itu penting banget gitu, karena kita yang paling penting keamanan. Kalau soal hack ya semua orang bisa dihack, bahkan banyak rekening orang dihack dengan WA sekarang. Iya benar. Ya, jadi itu penting ya, penting banget gitu. Kalau kita bilang safety is number one. Iya benar. Saya ini kan sudah setelah 1 bulan lebih dari Desember, yang harusnya Desember kita bergembira gitu, Desember kemarin, loh kok gini gitu, kemudian masuk Januari, kok masih gini gitu. Beberapa hari ke belakang, 3-4 hari terakhir kan sudah mulai ada sedikit nafas lah, katakanlah begitu. Nah itu kemarin kita catch up yang ini dulu deh, yang semenjak ini mungkin ini tidak ada hubungannya, tapi mungkin beberapa di antara kita beranggapan begini, kenapa semenjak Bapak Presiden Prabowo terpilih gitu dari November, kok pasarnya seperti disiksa terus gitu loh. Apakah ini ada hubungannya, Pak Edi?
Iya, kalau pakai teori konspirasi, teori konspirasi, ya, ya semua orang kan habis pilkada butuh duit ya. Cara dapat duit paling gampang adalah bikin aja harga sahamnya turun, habis itu naikin sendiri kan. Oh iya iya iya, oke 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 oke. Cara yang paling simpel kan seperti Iya itu. iya iya iya. Ya, itu kalau teori konspirasi. Terus ada lagi yang bilang, oh karena Pak Prabowo pidato, jangan main saham, orang kecil main saham nanti miskin. Nah, ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang, oh Pak Prabowo pidato gitu supaya adiknya bisa borong saham. Itu kan banyak banget kayak. Iya, iya, iya. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi di market. Tapi satu hal, mungkin sebagian dari Anda yang ikut sekolah saya atau komunitas saya sering bilang bahwa sebelum pilkada dan sesudah pilkada akan banyak sekali orang butuh uang, saya bilang. Dan kebetulan bandar-bandar suara itu adalah ya pengusaha, ya konglomerat, ya apa. Yang punya aset dalam bentuk saham juga. Ya, yang punya portfolio dalam bentuk saham. Jadi yang dimaksud bandar saham kan bukan berarti cuman dia punya perusahaannya dia aja kan, maksudnya. Contoh misalnya Antoni Salim mungkin punya Indofood, tapi mungkin dia punya saham-saham di tempat-tempat lain kan gitu. Gitu. Nah, terus oke, itu catch up kita kemarin. Terus ini nafas yang kita dapatkan beberapa hari ini, apakah ini adalah sebuah, menurut Pak Edi ya, apakah ini sebuah tanda kita sudah keluar dari abad kegelapan kemarin itu, ataukah ini hanya sekedar tarikan sebentar, habis itu mau turun lagi? Tergantung dolar. Oke. Ya, saya jawabnya tergantung dolar. Tergantung bagaimana setelah pelantikan Trump, bagaimana inflasi Amerika, apakah trennya terus positif untuk penurunan suku bunga di Amerika. Karena kalau trennya terus positif untuk penurunan suku bunga Amerika, maka bullish yang kita nantikan bisa saja terjadi. Saya selalu bilang bahwa kita belum pernah punya bullish lagi nih sejak berapa tahun terakhir. Bullish yang betul-betul 1 tahun tuh enak kayak 2016 sampai 2018 Januari itu belum ada lagi. Dan perlu kita tahu IHSG tahun kemarin ditutup merah. Dan nggak pernah ada dalam sejarah IHSG ditutup 2 tahun merah, nggak ada gitu ya. Boleh ditarik dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang itu nggak ada. Jadi for me it's an opportunity, kesempatan buat Anda serok gitu sekarang di bawah gitu. Banyak banget saham masih di bawah. Ya, sangat banyak, sangat banyak. Itu. Terus ini kan kita sering bahas di kelas juga, beberapa kali kita bahas di community juga kita bahas nih. Biasanya Januari kan akan menjadi benchmark untuk setahun itu, gitu kan. Jadi ya kalau for the lack of better words, kalau boleh ngarep, gitu, bolehkah kita berharap bahwa di sisa Januari ini at least akan terjadi minimal nggak turun lagi deh, minimal Januari bisa ditutup hijau agar benchmark tahun 2025 ini menjadi lebih positif. Apa benar nggak kita berharap seperti itu? Masuk akal nggak menurut Pak Edi? Harusnya sih bisa di atas 7.200 ya. Oke, langsung angka ya, oke sip. Ya, harusnya gitu ya, bisa di atas 7.200 jadi bisa lebih baik gitu. Akan menjadi start yang lumayan bagus. Karena Februari kan suka koreksi itu. Jadi mudah-mudahan Januari itu bisa lebih kenceng lagi naiknya. Jadi kalau Februari ada koreksi ya wajar gitu. Karena di bulan Januari mendekati akhir juga mungkin banyak yang akan melaporkan laporan keuangan tahunan tahun kemarinnya gitu ya. Dan kalau kita lihat di US sendiri, saham-saham keuangan Amerika seperti JP Morgan, Goldman Sachs dan lain-lain, income-nya tuh cukup bagus tahun lalu. Jadi kita boleh berharap juga perbankan kita bisa ya lumayan lah ya gitu. Jadi dari akhir Januari ini sudah mulai akan ada waves untuk penyerahan laporan keuangan tahunannya yang kuartal 4-nya. Iya. Kita tunggu pertama dari banking dulu. Banking. Siap. Jadi dari Januari atau Februari gitu ya. Gitu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih. Jadi ya menjawab menanyakan keresahan saya sebagai yang punya bank. Iya. Kalau ditarik kesimpulannya sebenarnya ya, karena kan gini, dari 2023 pasar kita juga nggak bagus, 2024 diseret lagi. Ya
Masa jelek terus? Nah itu dia pertanyaannya. Kalau jelek terus nggak ada orang yang mau main saham dong. Nggak ada orang yang mau main saham, rugi semua. Rugi semua. Nah itu yang harus dilihat. Ya kita yang bertahan lah yang menang kan gitu. Itu aja sih sebenarnya sesederhana itu. Tapi kan sudah banyak yang hopeless. Ya kalau kita bilang BRI contohnya, BRI kemarin sempat menyentuh harga terendah 3 tahun, tapi secara fundamental dia sudah menyentuh mungkin PBV pair-nya terendah dalam 7-8 tahun terakhir. Iya. Jadi itu sebenarnya sudah pasti ada orang yang collect gitu. Cuman mau naiknya itu dia nunggu katalis. Itu aja sederhana, simple. Ya kalau kita tarik PBV, pair-nya BRI ya kalau nggak salah, yang paling dekat dengan pair sekarang itu 2018 yang waktu pair-nya 13. Sekarang pair-nya antara 12 atau 10 ya kalau nggak salah. Nah makanya. Jadi kan, sorry ya. Ya orang boleh bilang nggak percaya fundamental, orang boleh bilang nggak saham ada bandarnya, ada asing, ada gini, ada gitu. Saya pikir sebenarnya sederhana kok. Kalau barangnya bagus ya pasti orang pungut, itu aja. Iya. Ada trust di situ ya. Iya. Saat mereka melihat nilainya sudah terlalu murah ya orang pasti kalau barang bagus ya. Iya. Gitu. Jadi jangan juga terlalu mendewa-dewakan asing. Orang Indonesia yang kaya-kaya jauh lebih banyak dari orang asing. Ya, tapi jangan bandingkan misalnya Elon Musk lawan Prayogo, kan nggak bisa. Beda cerita. Tapi kalau Prayogo dibandingkan sama orang Amerika yang namanya John, namanya Ruben, Robert segala macam, mungkin lebih kayaan Prayogo lah. Yang ini agak melebar sedikit ya, tapi yang dibilang asing pun kita nggak tahu asing itu siapa. Nah itu dia. Emang orang Indonesia nggak bisa bikin shell company di luar negeri terus bikin perusahaan Indonesia? Nggak bisa aja. Logika aja gitu. Oke, kalau yang besar sekali seperti Bank BCA mungkin ada, tapi siapa sih orang asing yang tidak pernah ke Indonesia katakan atau bagaimana itu di luar sana? Beli Bank BRI yang bahkan nggak tahu kondisi Bank BRI-nya seperti apa gitu. Menurut saya it doesn't even make sense gitu untuk saya. Ya itulah makanya ketika kita menyikapi sebuah informasi entah itu dari Telegram, Instagram, YouTube harus menggunakan rasional, akal sehat. Ya, oke lah siap Pak Edi. Terima kasih pencerahannya. Jadi ya saya mau beli BRI dulu lah. bukan rekomendasi ya. Oke. Ya, Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye.